Tuh, kasih ganteng tuh. Khususon. Di rumah kalau ada gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama dan seakidah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat, zahiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 15 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2023, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban talabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, memakmurkan majlis ilmu, sekaligus kita niat mensiarkan dan mempertahankan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik secara istiqomah, buat bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan di dalam surga mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia, paling agung. Karena beliau memang dimuliakan, diagungkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha agung. Manusia yang paling tinggi pangkat derajatnya, karena memang beliau ditinggikan pangkat derajatnya oleh Allah yang maha tinggi. Manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan, dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan contoh yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia mengikuti ajaran beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan, kita niatkan di dalam hati, kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita dan para sesepuh kita, untuk guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, aroma, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan dengan barokah pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala doa-doa kita, hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan. Kemudian apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit, baik sakit johirnya, batinnya, sakit hatinya, sakit pikirannya, dan ataupun sakit dalam hal menjalankan ibadahnya kepada Allah, tidak lancar, banyak gangguan, semoga oleh Allah yang sedang sakit lekas disembuhkan dari sakitnya dengan barokah Fatihah dan sholawat. Juga kita doakan anak-anak kita, bilkhusus anak saya sendiri yang bontot, yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Ghofar Cirebon. Kita doakan anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren, semoga mereka dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu di pondok pesantren, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dicerdaskan akal pikirannya, dan dijadikan orang-orang yang soleh, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan ta'lim kita malam Senin seminggu yang lalu, kita telah membahas mengenai gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat adalah berdasarkan
diambil berdasarkan dari perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat. Di langit yang pertama, sebagaimana yang sudah disampaikan pada malam Senin seminggu yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat para malaikat sedang berzikir. Dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah, mereka terus berzikir tiada henti-hentinya sampai datangnya hari kiamat. Yang lalu kemudian perbuatan malaikat tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterapkan, diajarkan kepada umatnya agar hendaknya seluruh umat beliau manakala selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat para malaikat sedang ruku. Dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat, mereka terus melakukan ruku. Mereka tidak mengangkatkan kepalanya. Yang lalu kemudian perbuatan malaikat tersebut yang ada di langit kedua diterapkan di dalam sholat, sehingga setiap orang yang melakukan sholat wajib ruku pada setiap satu rakaat sebanyak 1 kali. Di langit yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat sedang bersujud kepada Allah. Dan semenjak mereka diciptakan oleh Allah, terus mereka bersujud, tidak bangkit dari sujudnya, tidak mengangkatkan kepalanya, kecuali apabila mereka mau menjawab salam. Dari salam yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, barulah mereka bangkit dari sujudnya, mengangkatkan kepalanya, karena untuk menjawab salam kepada Rasulullah SAW itu adab. Malaikat aja beradab sama Rasulullah. Jadi mereka jawab salamnya enggak sambil sujud, tapi bangun dulu. Nah, setelah mereka menjawab salam dari Rasulullah, lalu kemudian mereka pun bersujud kembali. Jadi mereka sujudnya 2 kali. Nah, lalu perbuatan malaikat tersebut di langit yang ketiga diterapkan di dalam sholat. Setiap orang yang sholat dalam 1 rakaat wajib sujudnya 2 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit yang keempat. Di sini diterangkan wafir rabi'ati ro'a malaikatan yatasyahaduna. Dan di langit yang keempat ro'a, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah melihat secara langsung dengan mata kepala beliau yang mulia malaikatan terhadap para malaikat yang ada di langit yang keempat. Yatasyahaduna, mereka semuanya, seluruhnya bertasahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para malaikat di langit keempat, mereka semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat atau bertasahud dengan tiada henti-hentinya. Dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat, mereka tidak akan pernah berhenti untuk selalu bertasahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus-terusan mereka bersyahadat. Yang lalu kemudian perbuatan malaikat tersebut di langit keempat diterapkan di dalam sholat, sehingga setiap orang yang sholat pada waktu tahiyat awal, tahiyat akhir wajib bertasahud, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini mau dibahas ya? Yang keempat udah ya? Masih ingat ya? Udah ya? Gak apa-apa ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, wafil khamisati ro'a malaikatan musabbihina. Dan di langit yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata kepala beliau secara langsung para malaikat di langit yang kelima, mereka semuanya musabbihina. Mereka semuanya bertasbih, membaca tasbih, memahasucikan Allah Zat yang maha suci. Lalu kemudian perbuatan malaikat tersebut yang ada di langit yang kelima diterapkan di dalam sholat, bahwa setiap orang yang sholat ketika ruku, ketika sujud dianjurkan, disunahkan untuk membaca tasbih. Tasbih yang dianjurkan untuk kita baca pada waktu kita melakukan ruku adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang artinya maha suci Tuhanku Allah, al-azim yang maha agung, wa bihamdi dan segala puji baginya. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Itu arti dari bacaan tasbih yang selalu kita baca pada waktu ruku di dalam sholat. Batas minimal membaca tasbih di dalam ruku dan ataupun di dalam sujud pada waktu sholat sekurang-kurangnya 1 kali. Itu udah boleh. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in dan menurut keterangan kebanyakan para ulama ahli fikih, itu batas minimal paling sedikitnya membaca tasbih di dalam ruku, di dalam sujud 1 kali. Dan sependek-pendeknya bacaan tasbih di dalam ruku, di dalam sujud adalah subhanallah. Itu pun udah boleh, udah jadi. Kalau dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu bagus. Cuma sependek-pendeknya, walaupun hanya sekedar mengucapkan subhanallah, itu udah jadi, udah masuk kesunahan di dalam ruku dan di dalam sujud. Adapun batas maksimal, batas paling banyak dianjurkannya, disunahkannya kita membaca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sujud adalah ihda asarota marotan, adalah 11 kali. Nah kalau kita baca tasbihnya dalam ruku atau dalam sujud 3 kali masih kurang, lanjutkan sampai 11 kali. Dengan catatan posisi kita bukan sedang menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan ija amma ahadukum falyukhaffif. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam di dalam sholat berjamaah, kata beliau falyukhaffif, maka ringankanlah sholatnya, entengkanlah sholatnya. Maksudnya jangan lama-lama, karena di belakang kalian itu orangnya beda-beda, bersifat heterogen. Ada orang yang lagi sakit ikut berjamaah, kalau kelamaan sholatnya dia tambah puyeng, tahu-tahu pingsan. Ya, ada orang yang enggak kuat lama sujud karena punya penyakit vertigo. Ada orang yang punya keperluan setelah sholat mau jenguk yang sakit, orang tuanya di rumah sakit.
Kalau kelamaan imamnya akhirnya membuat dia sholatnya enggak khusyuk. Ada orang mau kerja dan sebagainya. Jadi imam itu harus bijak. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Apabila si imam tersebut pengen berlama-lamaan di dalam ruku, dalam sujud, baca tasbihnya pengen 11 kali, silakan. Ketika dia sholat tahajud sendirian, bebas. Ya, ketika sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya yang dikerjakan di rumah, bebas. Mau berlama-lamaan juga, tidak akan ada yang komplain karena dia nggak bawa penumpang, bebas. Itu. Kalau bawa penumpang harus bijak lah. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Takutnya nanti ada makmum yang kapok, aing kapok di imam ku eta cenah. Aing mau ngamam di ka eta ieu. Akhirnya orang tersebut nggak pernah berjamaah gara-gara imam eta. Kan dosa si imam tuh. Dia jadi nggak berjamaah ke masjid gara-gara dia. Imam itu harus bijak. Ya terlalu cepat jangan, terlalu lama jangan. Yang sedang-sedang sajalah. Yang sedang baca tasbihnya 3 kali. Di dalam ruku 3 kali, dalam sujud 3 kali. Itu mah sedang, cepat enggak, lama enggak. Kalau 1 kali terlalu cepat. Itu bisa dipraktekkan dalam taraweh. Ya. Nah, bacaan tasbih di dalam ruku, di dalam sujud 3 kali, itu disebutnya ukuran adnal kamal. Adna itu rendah. Ya rendah, bilangannya rendah. Kalau 11 kan banyak. Kalau 3 kan rendah. Bedanya berapa coba? 3 dan 11 selisihnya. 8. Kelamaan gitu ya. Apa baru pakai kalkulator deh. Ya. Ada itu rendah. Kamal sempurna. Rendah tapi mencapai tingkat kesempurnaan. Itu 3 kali. Jadi kalau 1 kali itu batas minimal bacaan tasbih dalam ruku, dalam sujud. Itu boleh 1 kali. Kalau kita misalnya mau buru-buru nih, ada keperluan mendesak, ya, mau nunggu yang sakit nggak ada yang nunggu, ya udah tasbih sekali aja. Karena nunggu yang sakit pun ibadah apa yang sakit orang tua kita atau istri kita. Dan memang status bacaan tasbih dalam ruku, dalam sujud, status hukumnya sunnah hanya untuk menyempurnakan rukunya, sujudnya, maka dilengkapi dengan yang wajibnya rukunya dan sujudnya, bukan tasbihnya. Tapi kalau yang wajib dikerjakan dengan baik, yang sunnah dilakukan dengan sempurna, maka menjadi sempurnalah sholatnya. Gitu. Para jamaah. Jadi 1 kali batas minimal, 11 kali batas maksimal. Tidak boleh lebih baca tasbih dalam ruku, dalam sujud, tidak boleh lebih dari 11 kali. Itu pun 11 kali jarang yang baca, jarang yang melakukan. Saya aja yang tahu jarang melakukan. Paling melakukan kalau lagi inget doang. Kalau lagi lupa ya enggak, namanya juga lupa. Saya lupa sama poho pan. Hari poho mah teh inget pan. Nah kalau lagi inget ya baca tasbih 11 kali. Kalau lagi tahajud atau lagi sholat sunat lainnya di rumah gitu kan. Nah itu berlama-lamaan dalam sujud itu disukai oleh Allah. Seorang hamba sangat amat dekat sekali jaraknya kepada Allah dikala dia sedang sujud. Makanya perbanyak doa di dalam sujud. Ya, doa minta supaya bisa kawin lagi. Perbanyak doa dalam sujud. Doa supaya tanah cepat-cepat laku dalam sujud lakukan. Tapi kalau udah laku jangan lupa uang denger. Ayam meren, tikbah. Yuk kita baca Fatihah untuk Pak Warsono. Ya, mudah-mudahan tanahnya cepat laku. Amin. Pak Warsono pengennya 4, miliar. Baru dilepas, baru ada yang nawar 2, miliar. Ya, mudah-mudahan ada yang mau tuh bayar tanah Pak Warsono 4, miliar. Kalau laku Pak Warsono dapat uang 4, miliar. Ya saya kebagian 0,5 miliar kali. Amin. Buat pesantren, bukan buat kawin lagi, bukan. Amin. Amin. Yuk kita bacakan Fatihah, semoga dikabul oleh Allah. Amin. Ya, keinginan Pak Warsono, hajatnya
maksudnya dikabul oleh Allah dengan barokah karomah mujizat surah Al-Fatihah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan dikabul ya. Ya, kalau umpama laku 4, miliar, ya setengah miliar, umpama setengah miliar dikasih nama saya, masih banyak sisanya 4 miliar ya. Amin. Masih banyak Pak, cukup lah untuk 20 tahun mah. Apalagi dibeliin kerupuk. Kalau masih hidup. Iya. Usia kan sudah berjalan. Jadi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itu harta milik kita yang sebenarnya yang akan ketemu di akhirat. Gitu ya. Sisanya masih banyak 4 miliar Pak tuh. 4 miliar coba bayangkan kalau dibeliin kerupuk. Waduh, banjir nih. Berapa tronton, berapa pesawat. Jadi kerupuknya ditabur di Citeng. Ini kayak Citeng ketutup kerupuk semua nih. Bisa banjir kerupuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Tadi itu para malaikat semuanya di langit yang ke-5 mereka bertasbih memahasucikan Allah zat yang maha suci. Lalu kemudian perbuatan malaikat di langit yang ke-5 tersebut diterapkan oleh Rasulullah di dalam sholat ketika ruku dan ketika sujud. Walaupun sebenarnya tasbih itu banyak redaksi kalimatnya beda-beda. Cuma sependek-pendeknya bacaan tasbih adalah subhanallah. Ada lagi yang lebih panjang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pun tasbih yang biasa kita baca dalam tahlilan. Ada lagi lebih panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu pun tasbih, namanya tasbih al-baqiyatus sholihat. Silakan tasbih yang mana aja, tapi bagusnya kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, itu dibacanya waktu sahur. Ya. Atau paling afdol dibacanya setelah azan subuh, ya di antara azan dan iqomah. Sebelum melaksanakan sholat subuh, usahakan dapat 100 kali. Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan, melanggengkan selalu membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azimi astagfirullah, dibaca di antara azan dan iqomah dalam sebelum sholat subuh, maka akan dimudahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, asal didawamkan 100 kali. Makanya ke masjidnya jangan terlambat. Ya azan udah selesai, orang lain udah pada qobliyah. Ya, 1 menit mau qomat dia baru datang ke masjid, nggak ada waktu untuk baca tasbih itu. Boro-boro ada waktu untuk baca tasbih itu 100 kali. Qobliyah aja dia ketinggalan qobliyahnya. Datangnya lebih awal. Kalau umpama subuh jam 4:30 kita datang ke masjidnya paling tidak ya sekurang-kurang jam 4. Lebih bagus jam 3:30. Bagus lagi jam 3, jam 2, mantap itu. Udah gitu alasan, pintu masjidnya belum dibuka. Yang megang kuncinya bukan saya. Ya pegang sama kamu kuncinya, pinta. Gitu, kalau merebotnya kesiangan dulu, pecat merebotnya. Merebot kan tugas. Kalau yang punya masjid kunci gimana? Ya, demo. Oh, iya. Demo. Datang tuh jamaah rumahnya. Gimana sih ini? Ketua DKM-nya masih molor.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tasbih al-baqiyatu sholihat subhanallah itu yang biasa dibaca oleh almarhum al-maghfur lah Ustaz Arifin Ilham, almarhum al-maghfur lah Ustaz Jepri Al-Bukhari ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu biasa dibaca oleh almarhum al-maghfurlah Ustaz Jepri Al-Bukhari, Ustaz ganteng ya. Lagamnya begitu. Tapi kalau almarhum al-maghfurlah Ustaz Arifin Ilham lagamnya bukan begitu, dia lagamnya nyantai. Subhanallah sambil serak-serak basah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lagamnya almarhum al-maghfurlah Ustaz Arifin Ilham. Nah, kalau yang itu namanya tasbih al-baqiyatu sholihat. Seyogyanya kita amalkan tiap hari minimal 360. Kalau pengen tahu fadilahnya seperti apa, amalkan dulu, nanti tahu sendiri. Kalau kita pengen tahu rasa kopi, ya kopinya diminum dulu. Minum dulu. Oh, ternyata begini rasa kopi. Nah gitu. Ini mah belum diminum udah nanya, kopi rasanya gimana sih? Ya kalau pengen tahu minum kopinya sama kamu. Nah gitu juga sama tasbih al-sholihat baca tiap hari 360 kali. Kalau pengen tahu penasaran fadilahnya apa, ya amalkan dulu, nanti kau akan merasakan fadilahnya seperti apa. Jadi nggak usah banyak nanya gitu. Nanya mulu, ngamalin kagak. Belum unuk. Hoon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang membiasakan membaca tasbih al-baqiyatu sholihat, ya, jangankan 360, satu kali saja kita membacanya, maka saat itu pula Allah menciptakan 7 miliar menciptakan 4 miliar 900 juta malaikat. Yang 4 miliar 900 juta malaikat tersebut mereka semuanya bertasbih dan bertahlil. Pahala tasbih, pahala tahlil yang mereka baca itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di alam dunia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Pahalanya untuk mereka. Dan para malaikat membaca tasbih dan tahlil itu enggak berhenti-berhenti sampai datangnya hari kiamat. Pahalanya untuk kita yang membaca tasbih tadi. Nah, dan itu di dalam tasbih al-baqiyatu sholihat ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah. Ada hadisnya, itu hadisnya ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim yang biasa kita baca pada waktu tahlilan, itu kata Nabi kalimatani khafifatani pilisan habibatani ala rahman sakilatani alal mijan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang enteng diucapkan dengan lisan, disukai oleh Allah yang Maha Rahman, dan berat di al-mizan timbangan amal, adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Enggak pakai pula subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah itu seyogyanya kita baca pagi 100, sore 100.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, bertasbihlah kamu di waktu pagi dan di waktu petang dan di waktu sore. Itu baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, pagi 100, sore 100. Terus yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, itu baca kita tiap hari 360. Kemudian yang subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, itu tasbih malaikat Jibril. Kita baca di antara azan dan iqamah sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Nah itu tinggal ngamalin doang. Cuma masalahnya ngamalinnya malas. Kalau nggak malas lupa. Kalau di Jakarta dipakai Kiai. Hah? Kalau di Jakarta dipakai. Amalan itu. Jakarta iya. Semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima. Para malaikat yang jumlahnya tiada terhitung, musabbihina, mereka semuanya bertasbih pada Allah, memahasucikan Allah zat yang maha suci. Lalu kemudian perbuatan malaikat di langit kelima tersebut oleh Rasulullah ditetapkan di dalam sholat, yaitu pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Kita dianjurkan bertasbih pada waktu ruku, subhana rabbil azimi wa biham, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Nah kalau kita baca tasbih ini jangan sebatas di lisan, tapi hati kita mencamkan maknanya. Jadi tasbih yang kita baca dengan lisan kita, maknanya dicamkan dalam hati supaya sholatnya khusyuk. Ini membaca tasbih dibaca, tapi hati oleh karena enggak mencamkan maknanya. Kenapa maknanya enggak dicamkan? Karena enggak tahu maknanya. Akhirnya yang ada di hati janda lagi, dan keinget janda mulu. Gitu jandanya lewat. Nah, gitu. Jadi kata para ulama, kalau kita sholat ingin khusyuk, sekurang-kurangnya kita mencamkan makna seluruh bacaan sholat yang kita baca dengan dari mulai Allahu Akbar sampai salam. Dicamkan mananya dalam hati, insya Allah itu membantu kehusuan di dalam sholat. Cuma masalahnya banyak yang nggak tahu artinya. Nah itu kendalanya. Terus gimana? Ya belajar, apalagi arti diimak. Ya daripada main gapleh. Para jamaah kita lanjut. Sekarang kita naik ke langit yang ke-6 ya. Kita naik langit yang ke-6 nih. Luar biasa ini ngaji udah nyampe lagi ke-6 ini. Jadi udah ngaji main langit ini udah. Ntar ujung-ujungnya kita nyampe ke surga ini. Amin. Yang penting ngajinya ikhlas karena Allah, ya. Wafis sadisati, dan di langit yang ke-6 tuh kan. Ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melihat malaikatan, terhadap para malaikat mukabbirina, mereka semuanya bertakbir. Lalu kemudian takbir yang diucapkan oleh para malaikat di langit yang ke-6 diterapkan oleh Rasulullah dalam sholat, sehingga sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan Jadi pengertian sholat, definisi sholat, ta'rif sholat menurut agama adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Artinya bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan seperti ucapan takbir Allahu Akbar, seperti
bacaan Fatihah, surat dan sebagainya lah. Dan perbuatan-perbuatan seperti ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk istirahat, berdiri untuk rawat, itu perbuatan semuanya. Jadi sholat itu adalah bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mahsusatun yang telah ditentukan oleh hukum agama. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang bacaan sholat, nambah-nambah atau mengurangi atau merekayasa perbuatan-perbuatan sholat. Ikuti sholatnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu dalam hadis Muslim. Kata Nabi, beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya kalian harus mencontoh sholat yang aku kerjakan. Bagaimana aku takbir, bagaimana aku ruku, bagaimana aku itidal, bagaimana aku sujud. Ikuti sholatku, insya Allah siapapun yang mengerjakan sholatnya sesuai dengan sholat yang dipraktekkan Rasulullah, insya Allah sholatnya benar. Karena Rasulullah nggak mungkin sholatnya salah. Kan saya belum pernah melihat Rasulullah sholat. Iya, belum betul. Siapa bilang udah? Belum, karena kita nggak satu zaman dengan beliau, kecuali para sahabat. Para sahabat itu sholat bareng sama Rasul, lihat persis Rasulullah rukunya seperti apa. Tahu persis para sahabat itu, karena hidup satu zaman dengan Rasulullah. Kita enggak. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengetahui sholatnya Rasulullah. Bisa, caranya ngaji. Karena di dalam hadis-hadis Nabi diceritakan ruku Rasul seperti apa dan bagaimana, terus dipelajari hadis-hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian wa muhallilina, dan para malaikat yang dilihat oleh Rasulullah di langit yang ke-6, mereka bukan hanya bertakbir, akan tetapi juga mereka bertahlil, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat ikhlas, mengucapkan kalimat takwa, mengucapkan kalimatun najah, yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Itu dibaca oleh para malaikat di langit yang ke-6. Lalu kemudian Rasulullah muncul keinginan dalam hati, ingin menerapkan kalimat tersebut agar dibaca oleh seluruh umatnya setiap hari dalam sholat, yaitu pada waktu tasawuf, asyhadu alla ilaha illallah, supaya umatnya tidak meninggalkan kalimat itu, supaya umatnya tetap meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi sholat kita serajin apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, kalau di dalam sholat yang kita kerjakan kita tidak membaca kalimat la ilaha, sholat kita nggak akan diterima oleh Allah, nggak akan terima. Kalau nggak percaya, buktikan aja nanti di akhirat, jangan sekarang, sebab buktinya nanti di akhirat, bukan sekarang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu di langit yang ke-6. Sekarang yuk kita sama-sama naik ke langit ke-7. Luar biasa. Ini ngaji malam ini ngaji main langit ini. Bukan main layangan. Kita naik ke langit yang ke-7. Wa bis sabiati, dan di langit yang ke-7 ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melihat malaikatan terhadap seluruh para malaikat yang ada di langit yang ke-7, yang jumlahnya sulit untuk dihitung, untuk diketahui, hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Musallimina, di langit yang ke-7 itu para malaikat yang begitu banyak, mereka semuanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu perbuatan malaikat tersebut di langit yang ke-7 diterapkan oleh Rasulullah di dalam sholat, sehingga sholat harus ditutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam yang pertama hukumnya wajib, karena termasuk rukun sholat yang ke-16. Yang ke-17-nya tertib. Sedangkan ucapan salam yang kedua hukumnya sunnah. Fungsinya, faedahnya, kegunaannya untuk menyempurnakan ucapan salam yang pertama supaya sempurna. Setiap rukun sholat di dalam sholat yang berjumlah 17 macam itu semuanya selalu diikuti dengan kesunahannya. Agar apa?
agar orang yang mengerjakan sholat dia dapat menyempurnakan sholatnya dengan cara mengerjakan kesunahan-kesunahan yang ada pada rukun sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munjuhalakumullah taala. Jadi itu para malaikat di langit yang ketujuh, mereka semuanya bertaslim mengucapkan salam dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat, dengan tiada henti-hentinya mereka mengucapkan salam. Paham? Maka bermula mereka. Oh, paham maka berkeinginan atau berhimmah, bercita-cita. Opo kolbun Nabi alaihi salatu wasalam, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul keinginan dalam hatinya setelah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat, dari mulai di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-6 dan ke-7. Rasulullah akhirnya muncul dalam hatinya keinginan ingin menerapkan perbuatan-perbuatan malaikat tersebut untuk umatnya di dalam sholat. Gitu. Sehingga di sini dikatakan wastaha ayyakuna lahu wa li ummati hadhil ibadah. Rasulullah akhirnya berkeinginan untuk mempraktekkan ibadah-ibadahnya malaikat tersebut bagi umatnya. Maka akhirnya diterapkan semuanya perbuatan malaikat yang beliau lihat di langit ke-1 sampai ke-7 di dalam sholat. Berarti orang yang sholat itu hakikatnya sedang melakukan perbuatan malaikat. Itu semuanya perbuatan malaikat dirangkum dalam sholat. Berarti orang yang rajin sholatnya berarti dia rajin melakukan perbuatan malaikat. Maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah seperti mulianya para malaikat kalau orang rajin sholat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata beliau, man ada sholawatil khamsi nala ibadata malaikatis samawati sab'ib. Kata beliau, barang siapa yang selalu menunaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu, nala ibadata malaikatis samawati sab'ib, maka ia akan memperoleh ibadahnya para malaikat di langit yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Nah itulah kalau umpama ada yang nanya, itu kita sholat takbir dulu, kemudian ruku, i'tidal, itu dari mana dasarnya? Riwayatnya, dasarnya dari mana? Jawab, itu riwayatnya, dasarnya diambil dari perbuatan malaikat yang dilakukan oleh para malaikat di langit ke-1 sampai langit ke-7 yang dilihat oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj. Jadi kalau kita rajin sholatnya berarti kita rajin melakukan perbuatan malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, yuk dalam situasi kondisi apapun, ya, baik dalam keadaan susah atau senang, kita tetap berkomitmen, berkonsisten untuk tetap tidak meninggalkan kewajiban sholat, mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia. Kita sholat, kita utamakan sholat lebih utama dari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena sholat itu adalah perbuatan malaikat. Dan sholat itu perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, tidak melalui perantaraan wahyu. Langsung Nabi Muhammadnya dipanggil untuk menerima perintah sholat.
karena perintah ini sangat penting. Berbeda dengan perintah Allah yang lainnya. Itu melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tapi sholat tidak, langsung nabinya dipanggil untuk menerima langsung perintah sholat dari Allah. Ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya sholat. Sehingga dalam hadis dikatakan, jadi masalus sholati fiddin kama masal rosi fil jasad. Kata Nabi, perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam adalah seperti kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling penting kepala ini, Pak. Kalau kepalanya dipotong, lehernya nggak ada, ini sebenarnya nggak berfungsi, Pak. Nih, leher kita dipotong nih, digorok, putus. Udah, tangan nggak berfungsi, kaki nggak berfungsi, si Abdul Goplak nggak berfungsi. Yang biasa oplak-oplakan dia nggak bisa oplak-oplakan lagi. Ya. Jadi kita harus punya pertama punya pandangan hidup. Yang kedua punya pegangan hidup. Yang ketiga harus punya perjuangan hidup. Pandangan hidup maksudnya begitu dipandang langsung hidup. Nah itu anak muda. Itu anak muda itu mah masih tokcer. Kalau pegangan hidup dipegang baru hidup. Enggak dipegang mah. Enggak dipegang mah. Enggak hidup-hidup. Nah itu bapak-bapak yang usianya 50 tahun ke atas. Ada lagi perjuangan hidup. Wah, berjuang sekuat tenaga. Gimana caranya Pak hidup? Nggak disemprotan lah, nggak dipetetan lah, nggak dibodolan hirup-hirup. Kita aki-aki. Nggak sekudu tobat, lebakan ibadah. Sadar orang teh Allah ngasih kesempatan supaya orang mempersiapkan bekal di akhir. Emang air menurut ke nafsu wae. Gimana salah datang kama erot, minta diurut, rupa-rupa olok-olok duit. Olok-olok duit. Udah Allah udah jadikan kita seperti itu, kita sadar. Dengan fokus ibadah lah kalau lot mah. Pengadawan umrah tuh. Orang bosan lah kayak gituan tuh baheula. Baheula tukang bobok tukang taruh. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Kalau kepalanya hilang, maka badan dan seluruh anggota badan yang lainnya itu enggak berfungsi, enggak bermanfaat, sia-sia jadi bangkai semua. Kalau sholatnya enggak dikerjakan, ibadah kita yang lainnya, amal kebaikan kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya yang kita kerjakan sebanyak apapun enggak berfungsi, enggak berguna, sia-sia. Karena sholatnya nggak dikerjakan. Itu kira-kira ke hati merenya. Masa tuh ke hati abong kudu cabok ke hati itu. Abong ah. Nah itu. Tapi sebaliknya, kalau kepala masih ada walaupun kakinya buntung dua-duanya masih berfungsi nggak? Masih hidup nggak? Masih hidup. Matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, lisannya masih bisa bicara, giginya masih bisa gigit jengkol, ya kan? Nah, tenggorokannya masih bisa nelen air, tangannya, jarinya masih bisa bergerak, si Abdul Goplaknya masih hidup, bisa oplak-oplakan. Karena kepalanya masih ada, walaupun kakinya enggak, cuma dia jalan ngesot doang. Jadi anggota badan kita yang paling penting adalah kepala. Kepala itu ibarat sholat 5 waktu. Anggota badan yang lainnya ibarat amal yang lainnya. Ayo, mendingan kepala ada, kaki enggak ada, atau sebaliknya kaki lengkap 2 ada, tangan ada, kepala enggak ada. Milih mana coba ya? Ada semua. Eta lain milih serangkah eta mah. Luar biasa, Rasulullah bahasanya indah ya. Jadi mengibaratkan perumpamaan sholat dalam agama itu ibarat seperti kepala pada badan.
menunjukkan betapa alangkah pentingnya sholat. Masya Allah, jadi ulah ditinggalkan sholat. Sebab siksaan di neraka sakor bagi orang yang meninggalkan sholat itu berat, malah kuat lah. Demikian taklim kita malam ini. Makanya yuk kita ajak istri kita, keluarga kita untuk tetap istiqomah mengerjakan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Suruhlah keluargamu, suruhlah, perintahlah istri dan anak-anakmu untuk tetap mengerjakan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara kerjakan sholat, jaga sholat, dan dengan cara sobar. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang sobar dalam mengerjakan sholat. Walaupun hidup miskin, papa melarat, makan apa adanya, tapi tetap sholat mah jangan ditinggalkan. Ulah kieu, urang mah sholat can hayang, emang kunaon hirup susah kene. Boro-boro hayang sholat hayang dargese. Engkewe urang mah sholat mah cibeunghar. Ayeuna beunghar henteu, sholat henteu kaburu modal sia. Rugi sia dunia akhirat. Sholat teh ulah ngadeguan beunghar, hayang beunghar mah usaha. Lain sholat mah ibadah kewajiban ke Allah sebagai bukti rasa syukur urang ka Allah. Kalau urang dibere mata bisa ningali, yuk sujud di hadapan Allah sholat. Buktikan syukur kita kepada Allah dalam bentuk sholat, bersujud di hadapan Allah. Kalau kita sholat itu seluruh anggota badan kita sedang bersyukur kepada Allah. Rambutnya, telinganya, alisnya, matanya, itu semuanya itu sedang bersyukur kepada Allah di dalam sholat. Makanya sholat amal yang paling afdol untuk menunjukkan rasa syukur kita, untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling efektif tidak lain adalah dengan cara mengerjakan sholat. Baiklah, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan